Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Konhamida, NIM 2011-020030, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit demam berdarah. Jadi, apa sih demam berdarah itu? Demam berdarah adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Berbahaya nggak sih demam berdarah itu? Mengapa berbahaya? Pada nyamuk. Oh ya, benar. Kan menimbulkan bekas ya kan. Selain itu, pada beberapa kasus di Indonesia itu adanya orang meninggal karena demam berdarah. Di dalam suatu daerah seperti Boyolali, di situ terdapat 12 orang meninggal dunia pada saat. Maka dari itu penularan demam berdarah itu sangat cepat dan memungkinkan penyakit tersebut berbahaya karena dapat merenggut nyawa seseorang. Untuk mencegah terjadinya tersebut, kita harus mengetahui ciri-ciri dari nyamuk tersebut, yaitu ciri-cirinya berwarna hitam pada tubuh, warna hitam putih belang pada tubuhnya tersebut, juga tidak dapat berkembang pada got yang terhubung dengan tanah. Selain itu, biasanya menggigit di siang hari dan malam hari. Kalau subuh bisa aja sih, menurut nyamuknya maunya ya apa. Daur hidup nyamuk ini sendiri ada 4 tahap, yaitu dari bertelur, lalu jentik-jentik, kepompong, dan jadi nyamuk. Dalam 4 tahap ini nyamuk berkembang selama 10 hari. Jadi dipastikan secepat itu ya. Gimana sih kalau mengenali tanda-tanda atau gejala terkena demam berdarah? Biasanya itu seperti kepala nyeri, pusing, demam tinggi, terus nyeri otot pada sendi. Selain itu, adanya ruam pada kulit yang menyebabkan itu jadi gangguan. Bagaimana sih kalau kita membedakan demam yang biasa dengan demam berdarah? Kita bisa membedakan dengan cara, kalau demam biasa kan kita nggak ada ruam ya. Kalau demam berdarah kita ada ruam, terus demamnya juga berkepanjangan seperti lebih dari 3 hari. Apa sih yang harus dilakukan jika terkena demam berdarah? Yaitu kita harus segera periksa ke rumah sakit terdekat untuk memastikan diagnosis DBD tersebut. Apakah demam berdarah itu bisa dicegah? Bisa banget. Yang pertama yaitu kita bisa melakukan fogging. Seperti ke rumah-rumah warga kita bisa fogging untuk membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di rumah warga itu atau di rumput-rumput tersebut. Yang kedua yaitu kita menerapkan 3M, yaitu mendaur ulang, mengubur, dan menguras. Yang pertama yaitu mendaur ulang ya. Kita mendaur ulang sampah-sampah yang tidak bisa kita gunakan lagi, seperti kardus-kardus atau kaleng. Kita bisa membuat barang yang lebih manfaat. Yang kedua yaitu menguras seperti bak mandi, itu harus dikuras dengan teratur agar tidak ada jentik-jentik yang bersarang di bak tersebut. Kasih ikan nggak? Kasihkan bilang Ikan ya kan jentik-jentik. Gak bisa, ikannya nggak mau kak. Yang ketiga yaitu mengubur sampah-sampah atau yang menurut tidak bisa digunakan lagi ke tanah. Itu bisa mengurangi perkembangan
dari nyamuk Aedes aegypti. Yang ketiga, kita bisa juga dengan menabur bubuk agate ke babak mandi atau genangan air. Itu bisa kita beli di apotek terdekat atau toko-toko terdekat. Selain itu kita juga bisa memelihara ikan Dengan arowana. Gak bisa kak kalau itu kak. Yang bisa itu yang kecil-kecil itu loh kak. Ya itu bisa. Terima kasih atas penyuluhan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut data dari Departemen Kesehatan, lebih dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah dengan lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah DBD 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian, telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Sekarang kita sudah tahu apa itu demam berdarah.
bagaimana penyebarannya, serta kaitannya dengan interaksi makhluk hidup pada bab ekosistem. Dan kita juga sudah tahu usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut. Terima kasih telah menonton video penyelesaian tersebut. Saya Octavia Khonik Hamida, pamit undur diri. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.